sekitar Bapak Ibu masuk ke dalam tim ini. Dan juga tidak feedback, misalnya kalau ada yang pakai sound mungkin Bapak Ibu secara bersama, kemudian soundnya ada pakai sound, sering ada feedback ke dalam sehingga nanti suaranya jadi bising. Apakah semuanya sudah siap Bapak Ibu? Sudah siap? Siap. 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 Bapak Ibu, untuk file RPP sudah saya kirim ke grup kepala sekolah dan waka, ya, ke grup kepala sekolah dan waka lewat WA. Bapak Ibu silahkan nanti di-sharekan ke guru-guru, di-sharekan ke guru-guru untuk bisa diunduh. Saya sarankan mengunduhnya lewat laptop, jangan lewat HP, karena file RAR itu nanti kalau HP yang tidak punya RAR tidak bisa ngunduh. Tapi kalau pakai laptop kemungkinan besar sebagian punya RAR, ya, punya aplikasi RAR sehingga bisa unduh. Baik Bapak Ibu, akan saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua Bapak Ibu. Alhamdulillah, puji syukur hari ini kita diberikan kesempatan untuk bertemu Bapak Ibu. Kita semuanya diberikan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di sini. Walaupun melalui media online Bapak Ibu kita bisa bertatap muka, bertemu wajah, ya, yang mungkin lama kita tidak berjumpa karena kondisi yang ada di sekitar kita. Sebelumnya Bapak Ibu, saya ucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin Bapak Ibu di suasana Lebaran hari ini, ya, masih dalam suasana Lebaran. Saya mohon maaf apabila banyak kesalahan yang telah saya perbuat, tutur kata yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon untuk mic-nya dimatikan dulu Bapak Ibu, yang baru masuk mungkin mic-nya dimatikan dulu. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita memulai workshop pada hari ini, marilah kita berdoa sejenak Bapak Ibu. Ya, berdoa sejenak. Memohonkan doa kepada salah satu rekan kita yang sedang berduka, ya, Bapak Sasmito, Waka Kurikulum SMK PGRI 2, di mana istrinya yang meninggal dunia pada hari Kamis kemarin. Semoga segala dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, amalnya diterima dan dimasukkan dalam surganya, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kesabaran. Mari Bapak Ibu kita menundukkan sejenak untuk berdoa untuk almarhumah Ibu Juliasih. Dipersilakan. Amin. Selesai Bapak Ibu. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah Bapak Ibu kita bisa bertatap muka walaupun melalui ini, ya Bapak Ibu. Ini sudah ada 132 peserta, ya. Bertemu di sini Bapak Ibu, sekian lama tidak berjumpa, pengobat rindu ketemu dengan Bapak Ibu. Pada kesempatan berbahagia ini Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan terkait dengan penyiapan, ya, penyiapan dokumen KTSP terutama untuk dokumen 2 dan dokumen 3. Ya.
pada hari kemarin Bapak Ibu, pada hari kemarin kita telah melakukan koordinasi bersama kepala sekolah dan seluruh cabang dinas, staf cabang dinas. Bapak Ibu, suaranya Pak Pangerso hilang. Ya, baik, sudah dengar suara saya Bapak Ibu? Sudah. Mohon yang lainnya di mute dulu ya mic-nya, di mute dulu. Nah, Bapak Ibu pada kesempatan ini, nah kita akan bersama-sama Bapak Ibu, saya akan memberikan sebuah workshop terkait dengan penyusunan perangkat pembelajaran khususnya silabus dan RPP yang nantinya akan digunakan untuk penyusunan dokumen KTSP. Nah, beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu, saya sudah memberikan ya di sekolah-sekolah terkait dengan RPP ya, RPP yang kita gunakan nanti untuk menyusun RPP dan silabus. Nah, sekarang Bapak Ibu saya berikan lagi aplikasinya. Nah, aplikasi ini sudah perbaikan Bapak Ibu dari yang kemarin, mungkin yang kemarin masih ada beberapa perbaikan, sekarang sudah saya perbaiki ya aplikasi yang baru. Nah, silakan nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan aplikasi itu, sudah saya share lewat kepala sekolah dan waka kurikulum. Nanti tinggal dibagikan ke masing-masing guru Bapak Ibu ya. Ya, masing-masing guru. Nah, aplikasi ini kita buatnya per semester. Jadi kalau nanti dokumen KTS dibuat 1 tahun, berarti Bapak Ibu membuat dalam 2 aplikasi ya, di semester gasal dan semester genap. Kemudian Bapak Ibu, terkait dengan pembelajaran jarak jauh, sebelum kita mulai ke workshop Bapak Ibu, kami sampaikan terkait dengan pembelajaran jarak jauh, kemarin sudah ada nota dinas dari Dinas Pendidikan Provinsi. Ya, tadi ada nota dinas dari Dinas Pendidikan Provinsi di mana pembelajaran jarak jauh yang awalnya WFH itu berakhir tanggal 29 Mei ini diperpanjang sampai tanggal 12 Juni. Ya, diperpanjang sampai tanggal 12 Juni. Nah, dalam nota dinas tersebut juga disampaikan untuk penerimaan rapot kenaikan kelas yang awalnya itu di tanggal 19 Juni ya, itu bisa dimajukan tanggal 12 Juni. Tetapi untuk hal-hal yang teknis lainnya mungkin karena ada beberapa sekolah yang baru menyelesaikan UKK-nya di tanggal tersebut, nanti maka akan diatur kemudian oleh MKKS. Ya, diminta MKKS untuk mengatur jadwal tersebut. Jadi setelah terima rapot nanti siswa libur masuk kembali tahun ajaran baru ya. Tahun ajaran barunya tanggal 13 Juli. Ya, tahun ajaran barunya tanggal 13 Juli. Nah, nanti kita masih mengikuti Bapak Ibu apakah semua langsung masuk seperti biasa ataukah nanti harus ada aturan-aturan ya, kita mengikuti nanti ketentuan yang diberikan oleh dinas Bapak Ibu. Sekarang sudah ada edaran terkait dengan new normal bahwa untuk pendidikan itu dimulai di fase ketiga 15 Juni itu sudah bisa dijalankan pendidikan dengan secara shift ya, secara shift memasukkan siswa. Tapi karena di Kaldi kita 15 Juni anak itu kan sudah libur, jadi kita tidak memulainya di fase 3 itu. Nanti kita memulainya di awal tahun pelajaran baru 13 Juli tentunya dengan mempertimbangkan protokol kesehatan Bapak Ibu. Untuk terima rapot dalam edaran itu juga sudah dijelaskan sekolah boleh menghadirkan siswa dan orang tua, tetapi tetap diatur jangan sampai ada kerumunan orang tua atau siswa. Jadi dibagi ya, yang hadir ke sekolah dibagi ya supaya tidak ada penumpukan jumlah siswa dan orang tua yang ada di sekolah. Itu informasi yang terkait dengan kegiatan kita yang terdekat Bapak Ibu. Ya, kemudian untuk KTSP Bapak Ibu ya, untuk KTSP mestinya di Mei ini sudah disusun Bapak Ibu KTSP-nya. Nah, kemudian di Juni nanti sudah mulai untuk
verifikasi, ya verifikasi Bapak Ibu di Juni verifikasi, kemudian nanti sampai Juli itu pengesahan yang ada di provinsi. Ya, tapi nanti silakan sekolah mengatur jadwalnya terkait dengan kalender pendidikan yang belum muncul Bapak Ibu dari provinsi. Hari Senin baru akan dibahas, ada rapat di provinsi. Hari Selasa tanggal 2 Juni baru akan ada rapat terkait dengan penyusunan Kaldik. Sehingga untuk Kaldik nanti diakhirkan saja, yang penting untuk dokumen KTSP yang bagian depan diselesaikan dulu, nanti ketika Kaldik sudah ada tinggal dimasukkan. Ya, tinggal dimasukkan. Ya, itu terkait dengan dokumen 1 KTSP. Kemudian untuk dokumen 2 dan dokumen 3 silabus dan RPP Bapak Ibu masih sama seperti tahun kemarin, seluruh guru ya yang mengampu mata pelajaran wajib membuat silabus dan RPP yang akan nanti ya linknya diupload melalui aplikasi yang sudah disediakan oleh Dinas Pendidikan untuk pengesahan. Jadi semua guru yang mengajar di sekolah wajib membuat silabus dan RPP ya yang nantinya akan diupload di aplikasi untuk pengesahan KTSP. Jika nanti ada guru yang belum mengupload, maka nanti Bapak Ibu sekolah belum bisa mengesahkan KTSP. Karena syarat untuk pengesahan KTSP semua guru sudah mengupload perangkatnya, kemudian sekolah juga sudah mengupload dokumennya, sehingga ketika semua sudah di checklist baru akan muncul secara online lembar pengesahannya. Tapi jika ada yang belum di checklist, maka nanti tidak muncul lembar pengesahannya. Jadi mohon Bapak Ibu supaya nanti sekolah segera untuk mendapatkan pengesahan KTSP, mohon bantuan kepada Bapak Ibu semuanya untuk segera menyelesaikan perangkat pembelajarannya. Silabus, terutama silabus dan RPP. Nah, pada saat ini Bapak Ibu, ya pada saat ini saya akan memberikan ya kaitannya workshop supaya Bapak Ibu nanti lebih ringan dalam menyusun silabus dan RPP. Ya, kita buatkan aplikasi, nanti dalam satu aplikasi itu nanti Bapak Ibu sudah bisa langsung mencetak silabus dan RPP-nya. Jadi tidak usah bolak-balik membuat silabus, kemudian RPP satu-satu dan sebagainya. Baik Bapak Ibu, akan langsung kita mulai ya. Bapak Ibu mungkin bisa melihat dulu ya, melihat dulu. Kemudian sambil nanti Bapak Ibu kalau sudah punya aplikasinya bisa mempraktekkan ya nanti, tapi Bapak Ibu saya sarankan untuk melihat paparan yang saya sampaikan ini dulu ya, supaya nanti tidak terpecah konsentrasinya. Dan Zoom ini Bapak Ibu, Zoom ini saya rekam ya, Zoom ini, tim ini saya rekam Bapak Ibu, sehingga nanti rekamannya akan saya bagikan juga. Rekamannya akan saya bagikan juga kepada nanti lewat kepala sekolah ataupun lewat maka kurikulum untuk bisa dilihat ulang oleh Bapak Ibu ketika nanti akan praktek. Ya. Izin share screen Bapak Ibu, mohon untuk dimatikan ya, dimatikan. Ini Bu Winarni mau tanya, Bu Winarni, karena raise hand. Ada yang Bu Winarni mau tanya, Bu Winarni, sebelum saya lanjutkan. Ini Bu Winarni raise hand ini, mau tanya mungkin. Lanjutkan Bapak Ibu. Di tampilan Bapak Ibu sudah muncul tampilan administrasi pembelajaran? Sudah Pak. Nah, nanti bentuknya nanti seperti ini Bapak Ibu. Ya, ini filenya kita buat file Excel begitu ya, sederhana. Ya, file Excel sederhana Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu nanti memudahkan ya. Jadi Bapak Ibu nanti ketika membuka pertama akan diminta untuk mengisi
user form ya. Nanti ada username dan password. Nah, ini username-nya sudah saya masukkan juga di itu file yang kita kirim dalam RAR itu Bapak Ibu. Nanti username-nya ini Pangarso. Ya, passwordnya wassolo365. Nah, nanti ada di notepad-nya di situ Bapak Ibu. Kalau sudah, langkah pertama setelah masuk kita login ya, kita login. Nah, nanti kalau benar ada login benar, kalau salah loginnya salah. Oke, selamat datang. Nah, Bapak Ibu, ini adalah tampilan awal. Ini tampilan home ya, depan, tampilan depan awal. Nah, sebagai langkah awal nanti Bapak Ibu, di sini ada dua bagian, input data sama output data. Nah, Bapak Ibu kerjanya di input data. Ya, kerjanya di input data yang merah ini. Ini tempat kerja Bapak Ibu. Output data nanti langsung otomatis akan muncul ya, otomatis akan muncul Bapak Ibu hasil dari pekerjaan Bapak Ibu dalam bentuk silabus, dalam bentuk RPP, program semester, rencana penilaian. Nanti otomatis akan muncul ya Bapak Ibu. Nah, yang pertama nanti Bapak Ibu tentunya akan setting identitas. Ya, kita setting identitas. Nah, kita setting identitas. Nah, nanti yang pertama nanti Bapak Ibu bisa nama sekolah. Silakan tinggal diklik nanti nama sekolah sudah saya sediakan Bapak Ibu. Nama sekolahnya sudah ada. Ya, nama sekolahnya sudah ada. Ya. Cuma ini ada yang salah yang Sukoharjo ya. Sukoharjo tadi SMK, yang SMK 4 Sukoharjo. Bentar saya betulkan dulu yang SMK 4 Sukoharjo. Nah, ini nanti tinggal pilih Bapak Ibu nama-nama sekolahnya ya, nama-nama sekolahnya tinggal dipilih. Ada SMK 9, Kristen Margoyutan, Muhammadiyah 2, PGRI 2, Santo Paulus, Teknosa, SMK Kesehatan Mandal Bakti, SMK Negeri 4 Sukoharjo, Assalam Pertiwi ya, sudah ada semua di sini. Nah, nanti Bapak Ibu, kemudian mapelnya tinggal disesuaikan ya, mapelnya disesuaikan. Kompetensi keahliannya, kelasnya, semesternya nanti tinggal pilih gasal atau genap. Ya, ini otomatis tahun pelajaran diisi, nama gurunya diisi, NIP gurunya diisi yang punya NIP, kepala sekolahnya diisi, namanya, NIP-nya diisi, kemudian untuk tanggal pembuatan. Nah, kalau semester gasal itu di awal tahun pelajaran semester gasal, kalau semester genap di awal semester genap atau semua di awal semester gasal juga boleh Bapak Ibu. Di tanggalnya ya, di tanggalnya. Ini untuk pengisian identitas. Nah, sampai di sini untuk pengisian identitas ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Sudah jelas? Sudah, Pak. Ya, sudah ya Bapak Ibu. Baik, sudah. Kalau sudah kita kembali ke depan, kita klik home lagi. Mau tanya, Pak. Ya. Silakan. Dari SMK Pertiwi, Pak. Untuk ya? Identitas nama sekolah tidak bisa diganti itu, Pak. Tidak bisa diganti gimana, Bu? Diganti SMK Pertiwi. Oh, Pertiwi tidak mau? Iya, nggak bisa. Bentar. Oh iya, nanti saya perbaiki. Saya susulkan. Oh iya. Ya, nanti saya susulkan. Terima kasih, Pak. Ya.
Ya, baik, nanti saya susulkan yang baru. Ya, baik Bapak Ibu. Nah, ini ya untuk identitas. Kemudian kita ke depan. Kalau sudah identitas, kita masukkan KIKD Bapak Ibu. Nah, KI-nya ya, KI-nya tinggal kita copy paste Bapak Ibu. Ya, tinggal di copy paste dari Perdirjen ya, Perdirjen yang terkait dengan KI dan KD. Kita sudah punya semua di sini Bapak Ibu, tinggal copy paste masukkan saja di sini. Ya, KI sesuai dengan mapelnya, KD-nya juga sesuai dengan mapelnya. Kemudian kodenya Bapak Ibu. Nah, di sini ya kodenya ada 3.1, 3.2, 3.3 dan sebagainya, itu disesuaikan. Ya, disesuaikan dengan, kalau 3 itu kan pengetahuan. Nanti keterampilannya 4.1 dan sebagainya. Sesuaikan dengan KD. Kalau ini semester gasal mungkin dari 1. Kalau semester genap mungkin nanti dari 3.11 atau 3.9 dan sebagainya. Kalau kelas 2 nanti mungkin 3-nya 3.20 dan sebagainya. Nah, nanti ini menyesuaikan Bapak Ibu yang ada di KIKD, yang ada di Perdirjen ya, menyesuaikan. Dan ini dibuat teks ya Bapak Ibu, nanti dibuat teks ya, dibuat teks. Jadi kalau nanti munculnya mungkin ada yang koma, itu dibuat teks. Jadi dikasih tanda petik 1 di atas supaya jadi teks. Ya, tidak jadi number. Kemudian selain KIKD nanti yang perlu dimasukkan adalah karakter Bapak Ibu. Ya. Jadi selain KIKD nanti guru harus menambahkan karakter. Karakter per KD apa yang nanti akan diinikan. Ya. Karakter per KD yang nanti akan dinilai, diamati oleh guru. Jadi KD 3.1 karakternya apa, 3.2 karakternya apa. Nah, di sampingnya ini Bapak Ibu, di samping itu sudah, ya di sampingnya ini sudah saya berikan ini untuk karakter SMK sesuai panduan yang ada di SMK, itu ada sekitar 20 karakter ini yang harus dimunculkan. Kemudian untuk masing-masing bidang keahlian itu ada karakter kerja khas. Nah, ini juga Bapak Ibu untuk bisa dimunculkan ya, bisa dimunculkan karena kita ada di SMK. Sehingga ada karakter-karakter yang di sini yang karakter di mana nanti karakter mengarah pada kompetensi kerja. Ya, mengarah kepada kompetensi kerja. Ya, ini terkait dengan KIKD. Saya kira tidak masalah karena ini tinggal copy paste Bapak Ibu ya, tinggal copy paste. Kita kembali ke depan, kemudian IPK. Nah, IPK. Nah, di sini Bapak Ibu, KIKD yang tadi diisi di sini nanti otomatis akan masuk karena ini saya linkkan. Ya, ini karena saya linkkan, ini otomatis KI-nya akan masuk di sini, KD-nya otomatis juga akan masuk di sini. Nah, Bapak Ibu di sini di IPK ini kerjanya hanya pada IPK ini saja, kompetensi dasar ini di IPK ini yang harus diisi oleh Bapak Ibu. Nah, apa yang dimaksud IPK di sini Bapak Ibu? Yang dimaksud IPK di sini adalah ini Bapak Ibu. Jadi IPK ini nanti akan kita larikan ke tujuan pembelajaran. Jadi IPK ini akan kita larikan ke tujuan pembelajaran. Ketika sudah ada KD, Bapak Ibu nanti membreakdown. Nah, di sini misalnya 3.1 itu ada IPK-nya 10.11 sampai 110. Di sini maksudnya Bapak Ibu, dalam KD 1KD 3.1 saya beri Bapak Ibu kolom untuk sampai 10 kali pertemuan. Ya, jadi satu IPK ini adalah satu tujuan untuk 1 kali pertemuan. Jadi satu IPK ini untuk tujuan 1 kali pertemuan. Ya, jadi satu IPK ini satu tujuan. Jadi kalau nanti Bapak Ibu 3.1 itu ternyata cuma ada 5 kali pertemuan, berarti yang diisi cukup sampai 31.5. Kalau sampai ada 7 kali pertemuan, berarti diisi sampai 31.7. Yang di bawahnya biarkan kosong Bapak Ibu, tidak usah dihapus ya, biarkan kosong. Ya, biarkan kosong, tidak usah dihapus angka-angkanya ini. Karena nanti kalau dihapus akan mempengaruhi rumus yang ada di belakang. Jadi biarkan saja kosong, tidak usah diisi. Tapi kode-kode angkanya ini jangan dihapus. Ya. Gitu. Jadi untuk pengisian IPK Bapak Ibu ini 10 ini saya masukkan
Jadi satu pertemuan kita buat sampai maksimal ada 1 KD sampai 10 kali pertemuan. Kalau yang kemarin saya buat 5, ternyata ada beberapa mata pelajaran itu yang 1 KD itu lebih dari 5 kali pertemuan. Ada yang 7, ada yang 8. Sehingga supaya nanti bisa mengakomodir semuanya, Bapak Ibu, saya buat 1 KD itu sampai 10 kali pertemuan. Ya, itu. Jadi kalau kurang dari 10 tidak ada masalah. Jadi kalau misalnya hanya 4 kali pertemuan ya sudah diisi aja sampai 1.4 ini. 1.4. Yang lainnya kosongi saja. Tapi kodenya jangan dihapus. Kode angkanya jangan dihapus. Biarkan kosongi saja. Ya. Nah, Bapak Ibu, IPK pengetahuan itu nanti akan selalu sejajar dengan keterampilan karena selalu bergandengan, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ketika mengajar, pengetahuan dan keterampilan itu harus selalu berdampingan. Jadi tidak bisa pengetahuan saja terus keterampilan saja karena harus selalu berdampingan. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mengisikan di sini ya, mengisikan di sini 4, misalnya saya 5 kali pertemuan. Berarti IPK-nya pengetahuan ada 5. Maka IPK untuk keterampilannya pun harus ada 5. Jadi bergandengan. Ya. Jadi Bapak Ibu nanti harus membuat yang satunya nanti tujuannya kaitan pengetahuannya apa yang ingin dicapai, keterampilannya pada pertemuan itu, keterampilannya apa juga harus dirumuskan, harus sama. Jadi kalau nanti IPK pertemuan pengetahuan 5, IPK keterampilan juga harus ada 5. Pertemuannya ada 4, IPK pengetahuannya 4, maka IPK keterampilannya juga harus 4. Jadi saling bergandengan Bapak Ibu. Tidak bisa nanti IPK pengetahuannya 6, IPK keterampilannya cuma 2. Tidak bisa. Karena harus saling bergandengan. Ketika guru mengajar, pengetahuan dan keterampilan harus selalu bergandengan. Jadi ada pengetahuannya dan juga ada keterampilannya. Harus ada pengetahuannya, ada juga keterampilannya. Anak harus terampil apa dalam setiap kali selesai kita tatap muka. Harus ada yang dicapai Bapak Ibu. Tidak boleh tidak ada yang dicapai. Harus ada tujuannya. Ya, ketika sekali kita mengajar 2 jam pelajaran misalnya Bapak Ibu harus selalu ada tujuannya. Tujuannya apa pertemuan hari ini? Pengetahuan apa yang dimampui anak, keterampilan apa yang akan dikuasai anak. Begitu. Itu untuk IPK ya. Kemudian nanti ada materi pelajaran. Nah, nanti per KD Bapak Ibu, per KD itu kan ada per bab ya. Bab KD 3.1 tentang apa? Silakan dituliskan materinya. Materinya apa? Kemudian di sini Bapak Ibu bisa menuliskan alokasi waktu untuk pertemuan pertama nanti berapa jam, kedua berapa jam, berikutnya berapa jam ya. Nanti ditentukan di sini. Jadi kalau hanya misalnya saya 5 kali pertemuan ya, berarti yang lainnya nanti dikosongi Bapak Ibu. Jadi sampai 5 kali pertemuan, setiap pertemuan saya 2 jam. Nah, jadi nanti dikosongi ya. Berarti kita nanti 10 jam dalam KD tersebut. Nah, nanti jumlahnya 10 jam itu nanti Bapak Ibu akan terisikan di silabus. Jadi untuk di IPK, Bapak Ibu nanti yang diisikan adalah ya IPK-nya yang nanti akan jadi tujuan sama materi pelajaran dan alokasi waktu pertemuannya. Ini untuk IPK. Nah, sebelum saya lanjut, Bapak Ibu ada yang ditanyakan, silakan. Silakan Bapak Ibu, ada yang ditanyakan. Silakan, ada yang ditanyakan. Tidak ada? Sudah jelas? Atau tidak paham? Jelas. Kalau yang kemarin sudah pernah tahu ya Bapak Ibu maksudnya ya. Jelas, cuma Pak. saya tambahin. Kalau dulu 5 sekarang jadi 10 itu ya. Kalau dulu kan cuma 5. Sekarang jadi 10. Jelas ya. Pak, lanjut. Nonton kita. Ya, itu baru ini. Oke, lanjut. Pelajaran baru. IPK sudah, sekarang di kegiatan pembelajaran. Jadi yang kita isi yang merah-merah ini Bapak Ibu, yang input data.
Pelaksanaannya gimana kita kurang tahu. Oke. Nah, Oke. baik. Bapak Ibu, mohon di mic-nya di mute lagi. Nah, sekarang kita ke kegiatan pembelajaran. Nah, nanti ya ini yang nanti akan masuk ke RPP Bapak Ibu. Jadi di kegiatan pembelajaran ini nanti kompetensi dasar, IPK, materi ini sudah link Bapak Ibu. Tidak usah diutak-utak, ini udah link dari depan. Ya, ini sudah ngelink dari depan. Ya, biarkan aja. Kemudian untuk model pembelajaran. Nah, untuk model pembelajaran Bapak Ibu, nanti tinggal dipilih di sini. Ya, ini sudah per KD ya, per KD. Misalnya 3.1. Nah, 3.1 itu ada sampai 3.110. Kita lihat 3.110. Nah, paling pojok 3.110 ini Bapak Ibu. Nah, nanti kalau kita ingin menentukan model pembelajaran, di sini kan ada model pembelajaran yang kuning ini. Tinggal kita klik Bapak Ibu kuningnya di pojok ya, di 3.10 ini. Nanti kita tinggal pilih. Nah, kalau kita klik nanti muncul tanda kotak ada panahnya. Tinggal kita pilih Bapak Ibu. Kita sudah menyediakan ada 6 model 13. Ada discovery learning, inquiry learning, problem based learning, project based learning, product based training, dan teaching factory. Ini yang di SMK. Bapak Ibu tinggal pilih mau pakai model yang mana. Discovery, inquiry, problem, project, product, atau teaching factory. Misalnya saya pakai discovery. Klik aja discovery, maka nanti di sini akan muncul ya pembelajarannya adalah discovery learning. Nah, di sini ya kita klik ini yang 3 tadi apa ya? Nah, discovery learning Bapak Ibu. Nanti ini akan terkait dengan apa? Terkait dengan di sini Bapak Ibu. Nanti akan terkait di kegiatan inti. Sintaknya akan muncul. Yang muncul apa? Yang muncul ya sintak discovery. Stimulus, identifikasi, dan sebagainya. Ini sintak discovery. Kalau saya ganti misalnya, saya ganti inquiry. Saya ganti dengan inquiry misalnya ya. Saya ganti dengan inquiry. Nah, saya klik inquiry Bapak Ibu. Maka di sini munculnya adalah sintak inquiry. Dari orientasi masalah, pengumpulan data, pengumpulan eksperimen, dan sebagainya. Jadi ini Bapak Ibu, ini udah rumus. Jadi bisa diutak-utak. Biarkan, ini sudah ada rumusnya di atas. Bapak Ibu tidak usah ngutak-utak rumus yang ada di sini. Kalau nanti Bapak Ibu salah misalnya diutak-utak, nanti ada kesalahan Bapak Ibu bingung kalau tidak paham untuk membetulkannya. Nah, ini model pembelajaran. Ya, ini sengaja tidak saya kunci Bapak Ibu, tidak sengaja tidak saya kunci ya. Nanti rumusnya tetap ada Bapak Ibu ya, supaya Bapak Ibu mudah untuk ketika input ya. Mudah ketika input. Tinggal input bisa Bapak Ibu bisa copy paste nanti, bisa copy paste. Nah, di model pembelajaran ini Bapak Ibu sudah kita tentukan ada 6. Kemudian ini adalah sudah masuk di kegiatan inti. Jadi Bapak Ibu, untuk RPP yang Merdeka Belajar, kita sudah menggunakan ini yang Merdeka Belajar, itu disampaikan ada minimal RPP itu ada 3 komponen. Tujuan, pembelajaran, sama asesmen. Tujuan telah kita buat tadi di KD dan IPK itu untuk menentukan tujuan. Di kegiatan pembelajaran ini adalah yang 2 nanti, pembelajaran dan asesmen. Nah, di sini pembelajaran kita masih tetap menggunakan ada pendahuluan, ada inti, dan ada penutup. Untuk pendahuluan ini sudah saya sesuaikan. Ada 5 langkah pendahuluan. Dari menyiapkan siswa secara fisik dan psikis sampai menyampaikan cakupan materi. Ini adalah normatifnya Bapak Ibu. Ini normatifnya. Sudah saya tuliskan di sini. Ini normatif. Nah, Bapak Ibu nanti bisa mengganti kalimat normatif ini menjadi sesuai dengan yang Bapak Ibu lakukan. Misalnya, menyiapkan siswa secara psikis dan fisik itu diganti dengan berdoa dan melakukan presensi siswa. Bisa, boleh Bapak Ibu. Berdoa itu menyiapkan secara psikis, presensi siswa itu menyiapkan secara fisik. Silahkan. Ya. Kemudian misalnya memberikan motivasi belajar. Ini normatifnya. Bapak Ibu bisa menayangkan video motivasi.
misalnya, atau bercerita terkait dengan motivasi yang pembelajaran ini atau kegunaan materi ini sehingga memberikan motivasi ke anak. Silahkan nanti diganti, Bapak Ibu. Kemudian misalnya nih, mengajukan pertanyaan mengkaitkan dengan materi sebelumnya. Ini persepsi, boleh nanti diganti, ya. Jadi bisa nanti diganti dengan misalnya mengoreksi PR kemarin, ya, atau dengan yang lain, silakan. Nah, ini adalah normatif Bapak Ibu, boleh diganti, ya, boleh diganti. Yang jelas 5 kegiatan pendahuluan ini harus ada. 5 kegiatan pendahuluan ini harus ada. Tapi kalimatnya bisa disesuaikan oleh masing-masing guru. Kemudian kegiatan inti. Nah, kegiatan inti Bapak Ibu silahkan diisikan sesuai dengan model pembelajaran dan sintak yang telah disiapkan oleh Bapak Ibu. Ya, kegiatan inti nanti silahkan Bapak Ibu disesuaikan dengan model pembelajaran dan tentu sintaknya. Ya, sintaknya. Jadi Bapak Ibu kami harapkan kalau tahun-tahun yang lalu mungkin Bapak Ibu sudah menggunakan di RPP-nya juga sudah ada model pembelajarannya, sudah ada discovery, ada inquiry, ada problem, ada project. Tetapi Bapak Ibu, ya, banyak guru itu mendapatkan perangkat pembelajaran tidak dengan dibuat sendiri Bapak Ibu. Tapi mungkin mendapatkan dari rekan atau mungkin ambil dari internet dan sebagainya. Walaupun ada sintak-sintak yang telah dituliskan di situ, tapi kenyataannya ketika pembelajaran tidak digunakan. Tetapi dengan menggunakan aplikasi ini Bapak Ibu, karena Bapak Ibu harus menulis sendiri di sini, alur langkah pembelajarannya, harus menuliskan sendiri alur langkah pembelajarannya, saya yakin Bapak Ibu nanti akan melaksanakan pembelajaran yang telah ditulis oleh Bapak Ibu ini di sini. Jadi ini adalah hasil karya murni Bapak Ibu. Tidak ada Bapak Ibu cari di internet, kemudian aplikasi seperti ini diisi copy paste di sini, tidak ada Bapak Ibu. Sehingga nanti Bapak Ibu harus bisa membuat sendiri sesuai dengan model-model pembelajaran yang telah ditetapkan oleh Bapak Ibu. Nah, di sini nanti Bapak Ibu butuh pengetahuan ya terkait dengan model-model pembelajaran. Apa yang dimaksud dengan orientasi masalah? Apa yang dimaksud dengan pengumpulan data? Ini nanti Bapak Ibu butuh banyak membaca. Kemudian di tahap berikutnya masih di pembelajaran nanti adalah penutup. Penutup itu ada 4 langkah. Mengevaluasi, memberikan umpan balik, tindak lanjut, dan informasi kegiatan berikutnya. Ini juga normatif Bapak Ibu. Sesuai dengan di panduan di akreditasi ini ya kita sudah sesuaikan. Ini adalah normatif juga. Ini adalah normatif juga. Boleh diganti. Boleh diganti. Ya. Ini kalimatnya boleh dengan tetapi intinya masih tetap terkait dengan 4 kegiatan ini. Kemudian di penilaian nanti pengetahuan Bapak Ibu silakan untuk pengetahuannya penilaian seperti apa, tes tulis dan penugasan misalnya, kemudian keterampilan nanti seperti apa. Nah, Bapak Ibu, kalau ini sudah diisi semua, Bapak Ibu, ya ini sudah diisi semua, maka Bapak Ibu sudah selesai untuk penginputan data. Tinggal mengambil hasilnya. Ya, tinggal mengambil hasilnya. Ya, kita ke depan, tinggal nanti Bapak Ibu sudah akan dapat hasil silabus. Nah, tadi ya misalnya SMK Pertiwi, saya ganti Pertiwi, maka di sini akan muncul SMK Pertiwi. Semester Gasal tinggal sesuaikan ya ini kompetensi keahliannya. Nah, durasi jam pembelajaran ini dari mana Bapak Ibu? Ini didapat dari tadi Bapak Ibu. Dari ketika kita mengisi di IPK. Kan ada waktu pembelajaran. Nanti otomatis akan terekam di sini jumlah jamnya. KI ini juga kita ambilkan dari KD yang kita buat tadi. Kemudian KD di sini semua sudah link Bapak Ibu. Apa yang kita buat tadi di depan otomatis akan masuk di silabus. Dan kita nanti tinggal cetak Bapak Ibu di sini. Ya, tinggal cetak. Kalau mau dicetak berarti tinggal nanti bisa di-print. Ya. Ini KD-nya nanti tinggal dicetak, di-print Bapak Ibu. Tinggal dicetak. Nanti nah, seperti ini Bapak Ibu. Silabus ya, tinggal dicetak. Ya, sudah jadi silabusnya sampai bawah nanti ada tanda tangannya tinggal diatur pack setup-nya.
Ya, tinggal diatur back setup-nya. Kemudian Bapak Ibu, ketika, nah ini digunakan ketika Bapak Ibu akan digunakan untuk mengumpulkan link ya untuk KTSP. Kan Bapak Ibu harus mengumpulkan file ini ya, file silabus. Bagaimana caranya dari file Excel ini supaya saya dapatkan satu file silabus sendiri? Ya, bagaimana caranya? Nah, kita bisa Bapak Ibu nanti kita bisa ubah file ini ya menjadi file PDF nanti. Ya, kita bisa ubah file ini menjadi file PDF. Jadi ini bisa kita blok Bapak Ibu ya, kita blok nanti ya file silabus ini. Ya, file silabus ini bisa kita blok, kemudian kita simpan. Nah, bisa kita simpan. Nanti kita save as, bentuknya dalam bentuk PDF. Misalnya kita simpan, nanti kita pilih dalam bentuk PDF. Coba ya, kita buka, kemudian kita simpan. Nah, kita tunggu Bapak Ibu. Ya, mempublish. Nah, nanti akan ada file PDF yang kita peroleh. Nah, di sini ya, di sini nanti Bapak Ibu kita akan mendapatkan file PDF-nya. Ya, sambil terbuka. Kemudian setelah dapat silabus, bagaimana dengan RPP? Nah, Bapak Ibu, tadi silabus ya, sekarang RPP. Nah, RPP. Nah, tinggal klik aja, kembali ke home, tinggal klik RPP-nya. Tinggal klik RPP. Nah, navigasinya ada di bagian atas yang warna ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu ingin apa? 3 titik berapa? Tinggal klik aja. Saya pengen 3.1. IK-nya pertemuan berapa? 1.1. Ya udah kita klik, maka nanti akan muncul Bapak Ibu di sini RPP-nya. Udah muncul sesuai yang kita tuliskan tadi di sana. Ya. Ya. Ini tinggal 3 titik berapa? Kita tinggal ganti 3.2. Nah, nanti otomatis akan sudah sesuai dengan ininya Bapak Ibu. Ini RPP. Bagaimana untuk mencetaknya? Ini otomatis nanti Bapak Ibu. Kita tinggal kalau mau print ya print saja. Di setting sudah 1 lembar. Kita cetak satu-satu sudah jadi 1 lembar. Tinggal kita cetak, kita cetak. Kalau kita pertemuannya 1 semester itu 20 kali pertemuan, berarti kita punya 20 RPP. 20 lembar RPP saja. Yang RPP depannya. Itu. Ya, ini terkait dengan RPP. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Ada pertanyaan? Ngapunten Pak Pangarso. J. Untuk RPP-nya apakah dirubah ke PDF atau Excel? Terima kasih. Nanti untuk diupload ke KTSP Bapak ya. Diupload untuk ke KTSP Pak nanti. Itu kan gurunya linknya sendiri-sendiri filenya. Nanti RPP-nya ini dirubah ke PDF. Jadi 1 kali RPP ini misalnya saya 3.1. Jadi setelah selesai Bapak Ibu, nanti setelah selesai ya. Setelah selesai nanti RPP-nya ini misalnya RPP-nya ini kita save as. Nah, misalnya dalam bentuk PDF. Nah, nanti kita save satu-satu.
Ya, nanti kalau sudah kita save satu-satu, nanti setorkan aja ke kurikulum ya untuk diupload ke ininya, diupload ke KTSP ya, ke Google Drive dulu, diambil linknya untuk dimasukkan ke KTSP. Yen sewu Bapak. Nggih. Ngeten. Berarti nanti untuk penguploadan ke PDF-nya itu nanti per nggih Pak nggih. Diupload apa Bu? Jadi nanti untuk ke PDF-nya itu per lembar Pak. Setelah jadi. Nah, nanti setelah jadi guru jadikan satu, bisa jadikan satu saja, jadikan folder, kemudian diuploadnya ke mana Bapak Ibu, ke Google Drive, satu folder itu, nanti linknya link foldernya yang diberikan ke KTSP. Oh iya iya. Ya udah Pak. Jadi yang dimaksud dalam satu folder itu komplit ada RPP guru. Nah, nanti hasilnya seperti ini Bapak Ibu, yang PDF tadi. Ini yang PDF tadi ya. Ini RPP 1 misalnya sampai bikin 20 ya, RPP 1 sampai 20, nanti jadikan dalam satu folder atas nama guru tersebut, diupload ke Google Drive ya. Nah, linknya yang dimasukkan ke KTSP nanti link foldernya itu. Link gurunya. Ya, link gurunya. Nah, nanti Bapak Ibu ini seperti ini hasilnya. Ya, seperti ini hasilnya. Nah, ini PDF-nya sudah jadi. Nah, ini kan nanti juga bisa tinggal cetak untuk dokumen kita. Kalau kita ingin nanti ada bukti fisik RPP per lembar, nah bentuk PDF-nya ini kita nanti. Bukti fisik misalnya harus minta ada RPP per lembarnya. Ya, bukti fisiknya adalah file PDF ini nanti. Ya. Nah, itu Bapak Ibu terkait dengan penyimpanan dalam bentuk PDF. Nah, ini nanti bisa dipandu sekolah-sekolah nanti, guru-guru yang belum paham caranya save as ke PDF bagaimana ya, dan juga mungkin office-nya juga office tertentu yang bisa Bapak Ibu. Kalau office yang versi lama tidak mau. Nah, jadi nanti mohon bisa difasilitasi nanti sekolah guru-guru yang tidak bisa save as dalam bentuk PDF. Ya, karena tidak semua office bisa. Ya, tidak semua office bisa langsung save as ke PDF. Ya. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Saya Pak. Ye, silakan. Sudarwanto. Pak Sudarwanto kurang besar, suaranya kecil. Ini sudah pol itu Pak. Sudah pol ya Pak ya? Iya itu Pak. Ye, enggak apa-apa. Silakan. Silakan. Saya tanyakan Pak, kalau tadi diubah ke PDF, berarti RPP belum ada pengesahan Pak ya? Artinya tidak ditandatangani oleh guru maupun oleh kepala sekolah. Ye. Itu Pak G. Kemudian, kalau mau ditandatangani boleh Pak. Ini Pak. Jadi nanti ada spesimen Pak. Silahkan nanti dibuat spesimen. Nih bisa dipasang nanti scan tanda tangan ya, spesimen scan tanda tangan guru dan scan tanda tangan kepala sekolah. Jadi sebagai spesimen nanti bisa boleh ya. Nanti dipasang aja scan tanda tangan di sini, scan tanda tangan guru, scan tanda tangan kepala sekolah. Nanti save as PDF otomatis ada tanda tangannya. Itu untuk pengesahan Pak. Lanjut Pak Darwanto, yang lain monggo. Pak Darwanto, yang kedua. Iya Pak. Kedua Pak. Yang kedua, apakah RPP yang itu semua hanya cocok? Benar Pak, putus-putus Pak. Untuk RPP yang diupload, G. itu semua hanya cocok. Semua Pak. Oh semua. Semua sama pelajaran itu semuanya itu tidak Pak ya? Iya, diupload. Terima kasih Pak. Iya.
Ada lagi silakan, Bapak Ibu. Internetnya nggak iso. Ya internetnya ya iso kabeh. Sudah Bapak Ibu? Tidak ada lagi pertanyaan? Yang lainnya? Ngapunten Pak. Ya, Sekali lagi Pak Pangarso. silakan. Ini di Bapak Ibu guru kami itu ada beberapa laptopnya yang tidak bisa membuka Unprotect. Ya, Itu solusinya Nggak usah berikut dibuka. ya, Pak. nggak usah dibuka proteknya, Pak. G. Nggak bisa buka aplikasinya atau gimana? Enggak. Yang sheet-nya itu nggak bisa. Tapi memang ada beberapa laptop yang bisa. Oh, itu karena masalah di office-nya mungkin. Oke, Pak. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu. Selanjut ya. Nah, baik, selanjut. Nah, sekarang ya, Bapak Ibu, kalau tadi udah di RPP, sekarang di program semester. Nah, program semester. Jadi, kalau kita nanti di program semester, otomatis akan muncul, sudah identitas sudah muncul ya. Kemudian kompetensi dasarnya otomatis muncul. Tinggal Bapak Ibu, alokasi waktu juga otomatis muncul. Tinggal menentukan aja ini. Ya, misalnya 3.1, 4.1 ini 10 jam. 10 jamnya di mana? Mau di blok boleh, mau ditulis pakai angka boleh. Ini 2, misalnya ini di sini 2, kemudian di sini 2. Itu boleh Bapak Ibu. Silahkan. Mau di blok, ini tinggal tentukan di blok-blok pakai warna juga boleh. Silahkan nanti untuk program semester. Intinya ini sudah muncul di sini, Bapak Ibu. Nanti kalau misalnya seperti saya cuma sampai 3.7. Yang ini tidak ada ya, tinggal di hide aja Bapak Ibu. Ya, tinggal disembunyikan, di hidden. Ya, tinggal di hidden. Ya, disembunyikan. Ya, ini untuk program semester. Kemudian untuk rencana penilaian, nah ini rencana penilaian adalah nanti ya rencana misalnya untuk KD 3.1 mau ambil nilai untuk apa? Ada tugas, ada ulangan harian dan sebagainya. Silakan Bapak Ibu tentukan di sini. Ini sesuai dengan panduan penilaian. Ya, panduan penilaian nanti Bapak Ibu akan ngambil di KD tersebut ulangannya bentuknya apa? Yang mau tugas atau mau ulangan harian. Kalau keterampilannya mau praktek atau kinerja atau mau apa nanti ada proyek dan sebagainya silahkan ditentukan sendiri. Nah ini hanya untuk rencana penilaian ya, yang nanti akan masuk di daftar nilai perencanaan saja. Tuh. Jadi Bapak Ibu ini nanti aplikasinya seperti itu. Jadi Bapak Ibu nanti kerjanya cukup di identitas, ya cukup di identitas. Kemudian output datanya otomatis akan langsung muncul, tinggal Bapak Ibu nanti bisa cetak atau simpan dalam bentuk PDF. Bapak Ibu silakan kalau ingin ada yang ditanyakan. Tanya Pak. Pak, badai tanglet Pak. Nggih. Silakan. Bu Spoti nih. Ya. Nggih Pak, mau menanyakan jika ada guru di tempat kami yang mau pensiun untuk tahun ajaran baru itu, apakah juga harus tetap membuat RPP apa boten Pak? Pensiunnya kapan? Pensiunnya September Pak. September. Juli Agustus masih mengajar tidak?
Oh, nggih. Berarti masih tetap deh, Pak, nggih. Oke. Pak, kalau untuk yang tahun ajaran baru sudah mau resign pripun, Pak? Gimana, Bu? Guru mau resign? Iya, di tahun ajaran baru itu sudah resign gitu loh, Pak. Apakah tetap membuat RPP Resign ya selalu? udah usah no ya, udah ngajar kok besok. Yang membuat adalah guru yang mengajar. Besok mengajar di tahun ajaran baru itu. Kalau udah enggak ngajar ya enggak usah buat. Oh, nggih, Pak. Nggih, Pak. Makasih nggih, Pak. Nggih, matur nuwun. Nggih. Nah, nanti bagian yang buatnya guru yang baru. Nah, guru yang baru nanti suruh buat. Kalau belum ada guru baru, dicicil wakakurnya. Membuatkan. Silakan Bapak Ibu. Yang lain? Sudah? Cukup, tidak ada pertanyaan? Bapak Ibu, filenya yang tadi saya kirim saya revisi Bapak Ibu karena ada yang terkunci tadi di identitas ya, saya revisi. Nanti yang digunakan yang revisi terakhir yang saya kirim terakhir ini nanti ya. Karena tadi ada yang terkunci ternyata di identitasnya. Ya. Kami harap Bapak Ibu nanti Bapak Ibu segera bisa menyelesaikan ya, dibantu sekolah supaya bisa Bapak Ibu bisa segera menyelesaikan. Apalagi ini kan Bapak Ibu untuk kegiatan belajar mengajarnya kan sudah tidak full ya Bapak Ibu. Jadi waktunya nanti digunakan untuk menyelesaikan perangkat pembelajaran ini. Ya, nanti diharapkan nanti Bapak Ibu selesai untuk bikin perangkatnya sehingga nanti Bapak Ibu ketika patungnya untuk pengesahan sudah selesai. Ya, untuk pengesahan sudah selesai. Silakan Bapak Ibu kalau masih ada yang bertanya. Nah, ini ada yang tanya ini Pak Purwo ya, di bagian 2. Untuk model pembelajaran Bapak Ibu yang disetting di kegiatan pembelajaran ini, memang saya setting untuk satu model pembelajaran itu dalam 1 KD. Ya, satu model pembelajaran dalam 1 KD. Nah, jadi Bapak Ibu seperti di K13 kemarin sampaikan bahwa mungkin sintak model pembelajaran ini tidak selesai dalam 1 kali pertemuan. Mungkin ya, sintak sintak untuk model pembelajaran ini tidak selesai dalam 1 kali pertemuan. Misalnya ini Bapak Ibu. Kita ada waktu 2 jam ya. Kemudian mungkin 1, 2, 3 di pertemuan pertama. Kemudian 3 dan 4-nya sintak 3, 4-nya itu nanti di pertemuan kedua. Nah, nanti bisa seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi memang sesuai dengan yang di kurikulum untuk 1 KD itu dengan 1 model pembelajaran. Nanti di KD berikutnya baru menyesuaikan model pembelajarannya. Kita buat seperti itu. Jadi tidak 1 IPK nanti ganti model pembelajaran. Jadi saya setting 1 KD 1 model pembelajaran. Jadi mungkin 1 sintaknya tidak selesai dalam 1 kali pertemuan. Baru nanti di pertemuan berikutnya baru selesai. Berarti antara pertemuan 1 dan pertemuan 2 tujuannya masih sama. Ya, pertemuan 1 dan pertemuan 2 nanti tujuannya masih sama boleh Bapak Ibu. Ya.
Cuma nanti dispesifikan pertemuan pertama tujuannya sampai apa, dilanjutkan pertemuan keduanya tujuannya sampai apa. Jadi setiap pertemuan itu nanti Bapak Ibu punya target ya. Siswa pertemuan pertama bisa apa, pertemuan keduanya bisa apa gitu. Jadi harus selalu punya target. Guru harus selalu punya target ya ketika mengajar. Dan target itu yang akan dievaluasi nanti Bapak Ibu. Berhasil atau tidak pembelajaran yang kita laksanakan. Nah, ketika tidak berhasil, Bapak Ibu punya peluang nanti ada bisa bikin penelitian, ya, penelitian tindakan kelas. Ya. Nanti Bapak Ibu bisa ada peluang ketika nanti ada hal-hal yang belum sesuai di PTK kan, dibuatkan PTK. Ya, nanti Bapak Ibu punya inovasi apa dan sebagainya, gitu. Jadi kita selalu perbaikan Bapak Ibu ketika ada yang kurang kita selalu perbaiki. Oke, itu. Silakan yang lain. Ya, Waalaikumsalam. Dari SMP Teknosa, Pak, saya Bu Enda. Ini mewakili Silakan Bunda. Ya. Jadi mewakili pertanyaan teman-teman. Sebenarnya kita kan melaksanakan pembelajaran daring, Pak. Apa besok nanti ditanya ada RPP daring, Pak? Nanti kalau ada RPP daring itu gimana? Isiannya bagaimana? Pembelajarannya bagaimana? Malah rono suaranya. Malah rono. Agak bergema Bu Endah suaranya. Mungkin ada sound ya di sana ya. Oh iya, sebentar. Saya ada. SMKT kan ini dia. Binaan itu. Nak malah besok. Nah. Masih tewes. Silakan Bu Endah. Ini mewakili pertanyaan dari teman-teman Bapak. Jadi, halo. Yang lain di-mute dulu ya. Ya. Mewakili pertanyaan teman-teman Bapak. Selama ini kan, selama pandemi kita kan melaksanakan pembelajaran daring. Misalnya suatu saat kita diakreditasi, apakah harus ada RPP dengan mode pembelajaran daring, Pak? Lah, harus ada. Nanti kata-kata daringnya bagaimana, bentuknya bagaimana, apakah pembelajarannya ada modelkah kayak discovery learning, nanti via daring, apa gimana gitu, Pak? Ada. Nanti ketika pembelajaran RPP versi daring juga ada nanti. Kombinasinya ada di kegiatan inti, di kegiatan pembelajaran itu. Nanti sebelum pembelajaran nanti dituliskan di sana. Jadi misalnya anak mengamati, gitu ya, diminta untuk mengamati. Nah, anak karena ini kita daring mengamati melalui misalnya kita berikan link YouTube. Nah, anak mengamati di video YouTube misalnya. Itu kita nanti di mainnya di kegiatan pembelajaran Bapak Ibu. Ya. Berarti di kegiatan intinya kita tulis. Oh iya Pak. Ya. Berarti nanti di kegiatan inti yang kita tuliskan, misalnya ada salah satu yang menyatakan anak-anak melihat dari YouTube atau anak-anak mendengarkan dengan via Zoom atau gimana gitu Pak. Iya, jadi stimulusnya karena kita kan tidak ketemu ya, stimulusnya berarti guru misalnya memberikan apa begitu pemerintah anak membaca buku ini atau nanti melihat dari YouTube bisa, stimulusnya seperti itu. Melalui perangkatnya masing-masing ya. Gitu. Boleh. Oh iya Pak, terima kasih. Berarti di stimulus di kegiatan inti yang bisa dituliskan di situ ya Pak ya. Terus kemungkinan nanti di apa? Ya Pak. Ya, tetap dituliskan nanti skenario-nya daringnya seperti apa, silakan tuliskan saja.
Jih, Pak. Ya. Jih, Pak, matur suwun. Terima kasih dari Misalnya Teknosa. kalau nanti anak suruh diskusi online bisa ya. Anak kan suruh diskusi Bisa. online sendiri kan bisa. Ya walaupun enggak ketemu jadi satu kan mereka diskusi online lewat WA atau apa di masing-masing kelompok kan. Jadi anak diperintah untuk diskusi online menggunakan misalnya apa dengan tema ini, nanti selesai diskusi ya. Jadi selesai diskusi online nanti anak memaparkan misalnya atau melaporkan hasilnya kan boleh. Jih, Pak, Gitu. terima kasih. Ya. Jadi Bapak Ibu yang kita buat RPP untuk normal dulu. Ya, yang normatif saja ya, RPP yang normatif. Soal nanti ketika pelaksanaan tahun ajaran baru ternyata masih belum normal, masih harus ada daring, maka nanti kita tinggal menyesuaikan di RPP yang telah kita buat itu dengan kondisi. Tapi RPP yang kita buat sekarang, kita buat RPP normal, ya RPP normal. Kita buat RPP normal seperti RPP biasa, ya, seperti RPP biasa. Oke. Nah, nanti kalau ada perubahan ketika tahun ajaran baru ternyata masih daring ya, baru kita menyesuaikan RPP kita. Tapi saya yakin kan tidak selamanya kita akan daring ya. Mungkin nanti beberapa bulan ke depan kita sudah normal, Bapak Ibu. Silakan yang ditanyakan lagi. Yang dari Asalan, Pak Aminuddin, bergabung Pak ya? Apa? Bu Dwi, ada pertanyaan Bu Dwi hari ini? Oh, Pak Teguh? Aku mudeng ning jora besok takon. Takon piye iso takon ya ora mudeng di rumah kaya. Takon ra mudeng ya, Bu ya. Mau tanya enggak mudeng yang ditanyakan? Buka kok. Ini jadi ekstra. Silakan yang lainnya. Ingin ditanyakan silakan monggo. Halo Pak Mas. Halo Pak Wangas. Ya, nggih, monggo. Saya mau tanya lagi, Pak. Nggih, silakan. Perihal tentang EKTSP. Ya. Kan besok itu kita belum tahu ya Pak pembelajarannya bagaimana. Tentang new normal itu nanti apa dimasukin ke KTSP yang terbaru, Pak? Dan Nggak bagaimana usah. masukin? Kita KTSP-nya normal saja. Oh iya. Normal saja. Bikinnya normal saja. Ya, normatif sajalah. Ya, normatif saja. New normal kan apa kejadian ini kan tidak artinya kan tidak mungkin selamanya ya. Pasti nanti akan berakhir. Jadi kita buatnya normal saja. Normatif saja yang kita buat. Ya. Jadi kalau gitu aman berarti Pak. Saya takutnya kalau itu harus dimasukkan lah kayak apa. Enggak usah. Enggak usah. Okay. Yang normatif saja. Siap Pak, matur suwun. Ya.
Iya, Bapak Ibu, ini ada tadi dari titipan Kepala Kacapdin. Bapak Ibu di sekolah ada yang siswanya kena COVID tidak Bapak Ibu? Aman ya? Aman, Pak. Tidak. Insya Allah. Tidak ada ya? Tidak ada. Ada Teknosaf, Pak. Insya Allah aman. Aman, Pak. Tidak ada ya? Tidak ada. Oh ya, aman. Salam aman, Pak, insya Allah. Ya. Guru-guru juga aman ya semuanya? Guru-guru ada yang positif? Alhamdulillah aman Pak Pangarso. Ya. Guru-gurunya ada yang positif? Tidak ada. Tidak ada ya? Wah. Guru-gurunya banyak yang positif. Positif thinking Pak. Positif thinking ya? 2 bulan. Karena banyak di rumah terus Thinking. positif. Positif hamil. Positif thinking tak imun Pak. Ya. Ada, Pak. Karena banyak di rumah. Ya. Tapi positif yang lain ya. Ya. Oke. Baik Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada lagi yang ditanyakan, saya nanti cukup sekian. Kita lanjutkan di lain kesempatan Bapak Ibu. Ya. Selamat nanti Bapak Ibu untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Ya, mengerjakan tugasnya. Kita harap nanti Bapak Ibu bisa menyelesaikan semuanya, nanti bisa membantu oleh sekolah sehingga Bapak Ibu bisa nanti sekolah bisa mengesahkan KTSP-nya ya sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan. Ya. Untuk format RPP tidak harus seperti ini Bapak Ibu sebenarnya. Silakan Bapak Ibu untuk berkreasi karena ini zamannya merdeka ya, zamannya merdeka. Cuma saya menyediakan saja model. Kalau Bapak Ibu ini nanti membuat model yang lain pun boleh ya. Jadi tidak harus pakai model yang seperti ini. Silakan kalau Bapak Ibu sudah punya model yang lain ya silakan tidak apa-apa. Kita zamannya merdeka. Ya, merdeka, tapi bukan merdeka tidak buat ya, tapi merdeka tidak buat itu ya enggak. Ya. Tetap buat, tetapi formatnya disesuaikan silahkan. Intinya yang tadi saya sampaikan ya 3 kegiatan ya 3 isi itu pokok, tujuan, pembelajaran dan asesmen wajib ada di RPP. Nah kemudian untuk terkait dengan lampiran yang lain bagaimana? Nah lampiran yang lain tetap ada Bapak Ibu, silakan nanti disesuaikan misalnya terkait dengan materi pembelajaran, soal-soal yang digunakan nanti sebagai lampiran silakan dibuat sendiri oleh guru. Ya, oleh guru karena kan beda-beda ya lampirannya. Tuh. Ya. Jadi Bapak Ibu nanti tetap membuat RPP walaupun formatnya berbeda tidak apa-apa. Sekarang zamannya merdeka. Silakan sesuai dengan format Bapak Ibu yang sudah punya silakan. Mau membuat format yang baru seperti yang saya tampilkan tadi juga silakan. Nah, nanti intinya yang dibuat Bapak Ibu itu sesuai dengan ketentuan dan harus digunakan untuk pembelajaran. Jadi tidak berhenti sekedar administrasi. Saya sampaikan ke depan Bapak Ibu terkait dengan akreditasi tahun depan. Ya, mulai tahun 2020 akreditasi format akreditasinya berbeda. Ya, format akreditasi tahun depan berbeda. Sekarang modelnya level, ada 4 level akreditasi. Level 1, level 2, level 3, level 4. Jadi sekolah nanti akan dibikin level. Levelnya apa? Level 1, level 2, level 3, atau level 4. Level 1, nah, kami sampaikan Bapak Ibu. Level 1 itu sekolah dokumen tidak lengkap. Itu level 1. Jadi dokumen sekolah tidak lengkap. Level 1. Level 2, dokumen sekolah lengkap, tapi tidak dilaksanakan semuanya. Misalnya Bapak Ibu RPP-nya komplit, tapi ngajarnya tidak pakai RPP.
yang digunakan pembelajaran beratap, Bapak Ibu masuknya ke level 2. Level 2. Ya. Jadi kalau level 1 itu akreditasinya D, level 2 itu akreditasinya C. Dan level 3 perangkatnya lengkap, dokumennya semua lengkap, dilaksanakan, itu masuk level 3. Akreditasinya B, gitu aja. Level 4 yang A, itu akreditasi A, dokumen lengkap, dilaksanakan, punya prestasi, baik siswa, guru, sekolah harus punya prestasi. Itu baru dapat level 4, akreditasi A. Nah, ini sebagai catatan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ketika sudah bikin perangkat semua dibikin, tapi ketika implementasinya tidak digunakan, maka Bapak Ibu akan masuk di level 2 dengan nilai C. Nah, ini yang perlu kita sampaikan karena besok sudah berbeda, polanya tidak seperti dulu. Ya, polanya sudah berbeda, tidak seperti dulu. Mulai tahun 2020 nanti untuk sistem akreditasi akan berbeda. Nah, nanti sekolah siap-siap yang akan segera jadwalnya akreditasi untuk segera mempersiapkan diri. Levelnya ada 1, 2, 3, 4 seperti yang kita sampaikan tadi. Ya, mohon untuk dipersiapkan Bapak Ibu, ya, perangkat-perangkat yang dibutuhkan sehingga nanti pada waktunya sudah siap. Ya, pada waktunya sudah siap. Baik Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada lagi yang ditanyakan, ini saya cukupkan sekian. Nah, ini nanti saya cetak daftar hadirnya. Ya. Nanti saya bisa cetak yang hadir melalui Vicon ini siapa, bisa saya cetak Bapak Ibu dari sini. Nanti akan kelihatan masuk jam berapa, keluar jam berapa, keluar masuk juga kelihatan Bapak Ibu. Jadi kalau ada yang keluar masuk itu akan kelihatan. Mungkin karena internetnya sering error ya, jadi sering keluar sendiri tidak terasa. Kemudian masuk lagi. Tuh. Oke, sebelum kami tutup, ada yang sampaikan yang lain? Monggo. Cukup? Ya, baik Bapak Ibu, saya tunggu Bapak Ibu untuk perangkatnya. Ya, saya tunggu untuk perangkatnya nanti lewat bakal kurikulum informasinya ya, Bapak Ibu. Semoga kita selalu diberikan kesehatan semuanya, Bapak Ibu. Ya. Amin. Semoga Amin. diberikan kekuatan untuk menyelesaikan tugas-tugas ini, Bapak Ibu. Ya. Amin. Ya. Semoga pandemi ini segera berlalu, kita bisa berkumpul kembali seperti sedia kala. Okay. Amin. 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 Bapak Ibu, demikian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Amin. Ya, pertanyaan kita sambung lagi di kesempatan yang lain dengan waktu yang berbeda, Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi lagi terus mic-nya dimatikan. Si Mas kira macam Ayo udah balik yuk. Apa dan jadi mungkin aku